Pada Selasa pagi 31 Agustus 2021, GMRI bersama Mabes Polri, Lintas Agama dan para Bunda Aspirasi menyelenggarakan acara Kampung Tangguh Lintas Agama dan sekaligus peletakan batu pertama pemasangan alat penyulingan air mineral yang bertempat di Balai Warga RW 03 Kelurahan Kartini, Jakarta Pusat. Acara Kampung Tangguh Lintas Agama ini mengambil tema membangun keberagaman menuju Indonesia Tangguh. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas terselenggaranya rencana acara peletakan batu pertama alat penyulingan air mineral kerjasama antara Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia bersama dengan Markas Besar Polri dan Wali Kota Jakarta Pusat. Bapak yang terhormat, ini sebenarnya acara ini adalah kepanjangan dari Mabes Polri. Kita GMRI diharapkan bisa kerjasama untuk membuat percontohan tentang Kampung Tangguh Lintas Agama, di mana nanti peran para Bunda lintas agama ini yang akan dikedepankan. Rencananya Kampung Tangguh Lintas Agama, para Bunda lintas agama ini nanti akan kemudian dipaparkan ke seluruh Kapolres di Indonesia ini, sehingga kemudian ke depan bisa menjadi program bersama dari seluruh Kapolres di Indonesia. Semoga adanya Kampung Tangguh Lintas Agama yang lahir dari Kampung Kartini, Kelurahan Kartini ini bisa kemudian melahirkan para Bunda Kampung Tangguh Lintas Agama, melahirkan putra bangsa bagi bangsa Indonesia, melahirkan sebuah nilai habis gelap terbitlah terang. Dan saya juga terima kasih dukungan dari Pak Ustadz yang selalu kemudian mendampingi kita di dalam proses daripada terselenggaranya acara ini. Acara ini nanti setelah peletakan batu pertama selesai akan dilanjutkan dengan pemasangan alat penyulingan air mineral, dan nanti pada saat acara itu selesai, kalau sekarang ini kita baru memperkenalkan yang namanya para Bunda Kampung Tangguh Lintas Agama, harapannya nanti setelah acara selesai kita akan kemudian istilahnya apa ya, setelah bukan dideklarasikan tapi dikukuhkan kepengurusan daripada para Bunda Kampung Tangguh Lintas Agama. Sekian apa yang saya utarakan. Sekali lagi kami dari Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia yang suatu perkumpulan yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Baik atau Gus Dur, almarhum Pak Kubono 12 dari Keraton Surakarta Ningrat, almarhum Cokor Gede Agung Suyasa, almarhum Mas Yuli yang mewakili Pak Rustam Abdul Ghani, yang masih ada adalah Bante Sri Panyaparo Mantera, Habib Kirsi, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah atas nikmatnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka peletakan batu pembangunan penyulingan air bersih di lingkungan RW 03 Kelurahan Kartini pada pagi hari ini. Yang harus kita lihat bukan persoalan penyulingan air bersihnya, tapi makna dan manfaat yang ingin ditonjolkan dari pembangunan penyulingan air bersih ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Berbicara kepentingan masyarakat berarti akan berbicara masalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain.
ini yang mau dibangun melalui kegiatan rekonsiliasi moral. Berbicara moral akan berbicara kita saling menghargai satu sama lain, untuk tetap menjaga kerukunan, untuk sama-sama kita berbagi, untuk sama-sama kita saling memberi tanpa pamrih. Itu esensi dari kebangkitan peran spiritual, yang intinya adalah bagaimana kita menyandarkan diri sebagai makhluk kepada Yang Maha Kuasa, dan kita juga sebagai manusia bagaimana membangun hubungan antar manusia yang baik. Ada hablum minannasnya, ada hablum minallahnya. Hablum minannas lebih dekat pada keimanan pada Sang Pencipta. Hablum minannasnya kita lebih dekat pada ketakwaan. Kenapa? Karena dimensi takwa akan berkaitan dengan dimensi sosial. Setidaknya kalau kita kutip salah satu ayat yang sifatnya universal di dalam surat Al-Imran 133-134, ini universal ayat ini. Artinya berlaku bagi siapapun juga. Sebagai manusia ini pasti berlaku. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kadhina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita diminta untuk bertakwa, yang surga itu sudah disiapkan, yang ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, dia selalu menafkahkan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di situ ada dimensi sosial. Kita selalu saling memberi tanpa pamrih di sana. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengendalikan amarah. Di situ ada dimensi kecerdasan emosional. Yang ketiga, kita diminta untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Di situ ada dimensi spiritual. Artinya kita saling memberi tanpa pamrih, kita memaafkan kesalahan orang lain, dan kita menahan amarah kita. Dan itu merupakan fondasi dasar ketika kita dalam berkehidupan kebangsaan di Republik ini, kalau kita mau rukun. Kalau kita mau rukun, kenapa? Karena memang salah satu tonggak yang mau dibangun, yuk kita bangun di sini tempat penyulingan air bersih, yang air bersih itu bisa kita manfaatkan untuk masyarakat sekitar. Jangan tanpa harus membeli air, kita sudah bisa memanfaatkan, dan titiknya dibangun di pos RW 03. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, gerakan moral rekonsiliasi Indonesia itu sangat syarat makna ilahiyah. Kenapa? Karena gerakan moral rekonsiliasi Indonesia sangat cocok dengan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Kenapa juga kita ngambil air sebagai batu pertama untuk GMRI? Karena air itu merupakan sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia. Air itu bisa mempersatukan kita, seluruh umat manusia. Air itu bisa memadamkan api yang membara. Jadi kalau kita marah, siram air umat, alhamdulillah jadi nggak marah. Kita lagi kesel, kita ambil nih air itu umat dari sini, yang alhamdulillah mudah-mudahan jadi air rupiah, kita siramin, jadi kita baik. Antara yang satu tetangga, yang satu non muslim, satu muslim, dia berantem, minum ambil air umat, kita bujurin, baik. Mudah-mudahan benar seperti itu. Dan ini yang kita harapkan. Nah, jadi marilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, gerakan pertama ini bisa menjadi gerakan seterusnya. Karena tadi ngomong-ngomong, Ibu Ati ngomong Pak Wali ini, Pak Wali pasang dong di wali kota. Boleh Bun? Nah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan akan jadi gerakan yang berlangsung di seluruh Indonesia. Kita patut bersyukur ya hidup di Indonesia ini. Ya, karena dengan segala keberkahan, keberagaman ini menjadi berkah buat kita semuanya. Berkah baik dari agamanya, yang kita ada
beragam agama, kemudian juga beragam dari suku bangsa, kemudian juga beragam latar belakangnya, ya. Bahkan kita di Jakarta ini sebagai mini Indonesianya kita Nusantara ada di Jakarta, ya. Nyari orang apa aja ada di sini, ya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Kartini ada yang tinggal di sini, ya. Jadi selalu di Sawah Besar, dari etnis manapun juga ada. Nah, tentunya keberagaman ini bukan sebagai sumber perpecahan, ya, tetapi sumber kekuatan, potensi yang harus kita terus kembangkan dalam rangka untuk ini tadi aspirasi kan tujuannya untuk kebaikan. Nah, ini yang perlu kita terus gelorakan, kembangkan, apalagi dalam suasana yang seperti sekarang ini, ya. Kita masih terus menghadapi pandemi, ya. Pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat terasa buat kita semuanya, ya. Baik dampak dari segi kesehatannya tentunya sudah kita paham semuanya, ya. Banyak mungkin rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang pernah terpapar, ya, yang sakit, bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, karena terpapar COVID. Nah, tentunya dengan kebersamaan, ya, kita saling mengisi, saling membantu, dan saling mengingatkan, ya, terutama untuk terus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan seterusnya, ya. Alhamdulillah tadi acara peletakan batu pertama berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun, ya Bu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru percontohan di RW 03, ya Bu, yang baru pertama kali. Alhamdulillah pada momen saya tugas di sini ada kegiatan ini. Mungkin nanti bisa dicontohkan di RW lain. Kita ada 9 RW, Bu. Doain. Mohon bantuannya. Jadi nanti 9 RW ada 9 alat penyulingannya, ya. Alhamdulillah. Sehingga dengan adanya alat penyulingan air mineral ini, semoga kita harapkan warga masyarakat Kelurahan Kartini apa nih? Jadi sehat. Kemudian apa lagi? Ayo dong Bu, Jadi damai. Jadi damai, jadi rukun. Ini free ya Bu, ya? Free. Minumannya free. Alhamdulillah. Berarti ini sangat bermanfaat banget. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum GMRI Eko Srianto Galgendum, Ketua Aspirasi Bunda Wati Salam, Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, Camat Sawah Besar Pasetyo, Lurah Kartini Ati Mediana, Kembanspol, Ketua RW 03 Kelurahan Kartini, Ibu-Ibu Merah Putih, Pengurus RW 03 Kelurahan Kartini, dan jajaran pengurus aspirasi. Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia bersama dengan Mabes Polri menyelenggarakan acara Kampung Tangguh Lintas Agama dengan mengedepankan peran para bunda lintas agama. Dilaksanakan di Kampung RW 3 Kelurahan Kartini dengan maksud bahwa dari Karti inilah lahir para bunda yang nantinya akan membentuk para putra bangsa. Pastinya di tengah pandemi COVID-19 ini kita mengharapkan, di tengah kegelapan ini kita mengharapkan cahaya. Dari Bunda Kartinilah lahir suatu pemahaman, habis gelap terbitlah terang. Jadi persiapan peletakan batu pertama, pemasangan alat penyelungan air mineral ini kurang lebih 2 minggu. Kenapa? Karena pengen kita itu bottom up. Artinya dukungan masyarakat, dukungan tokoh masyarakat, dukungan tokoh agama di tingkatan masyarakat, artinya di tingkat kampung dan kelurahan ini menjadi penting sekali. Karena sebenarnya ke depan kekuatan daripada pemberdayaan masyarakat itu adalah dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu tingkat kampung. Para bunda lintas agama ini ketika diharapkan menjadi suatu program Pam Swakarsa,
Maka kita harapkan bentuk daripada Swakarsa yang sekarang ini memiliki nilai yang berbeda, memiliki nilai yang penuh kasih, penuh cinta, melindungi, menyayangi, merengkuh, merangkul, penuh dengan kasih dan sayang. Dan semuanya itu ada pada peran para bunda lintas agama, Kampung Tangguh Lintas Agama, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Harapan kita dari Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia maupun para penyelenggara Gerakan Kampung Tangguh Lintas Agama, dengan diperankannya para bunda lintas agama ini, maka terjadi suatu hal yang kemudian sinergi. Sinergi para bunda lintas agama kami yakini menghasilkan suatu makna yang semakin kuat di dalam mengorganisasi kebutuhan-kebutuhan permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan yang kemudian berhubungan dengan perdamaian juga. Karena cinta ibu inilah, cinta ibu lintas agama inilah yang diharapkan ke depan bisa merengkuh dan kemudian mempersatukan kita. Inilah wujud sebenarnya keberagaman, inilah wujud daripada Pancasila, inilah wujud daripada Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, akan dimulai dengan tumbuh dan kembangnya serta ketangguhan para bunda lintas agama. Bunda-bunda aspirasi. Tadi udah saya jelaskan bahwa arti sebenarnya dari aspirasi itu adalah merupakan sebuah gagasan atau ilham mengarah ke arah yang positif. Karena Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia dengan adanya air bersih, penyulingan air bersih ini sangat positif untuk kepentingan bangsa Indonesia umumnya dan juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Pada khususnya kita bunda-bunda aspirasi ikut mensupport Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia di bawah Mas Eko Galgendu ya, untuk supaya penyulingan air minum umat ini bisa berkembang dan bisa terpasang di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita bunda-bunda aspirasi dan bunda-bunda lintas agama yang ada di sini yang warnanya merah dan putih, itu berharap ikut juga mengembangkan penyulingan air minum bersih ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dari Kartini, Jakarta Pusat, saya Rika Jasinjonius melaporkan.